Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismila Lestari, CGP Angkatan 8 SD Negeri Penundan, Kecamatan Bayu Putih, Kabupaten Batang. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas saya yaitu setelah mempelajari modul 1.1, saya ingin melakukan perubahan dari cara pembelajaran dan pembiasaan yang saya lakukan selama ini. Karena saya menganggap pembelajaran dan pembiasaan yang selama ini saya lakukan belum menyentuh karakter peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Dan juga pembelajaran yang saya berikan kebanyakan masih terpusat pada guru, belum terpusat pada siswa. Ide atau gagasan apa yang melatar belakangi saya untuk mengungkapkan aksi nyata ini? Yang pertama, kurangnya pemahaman guru dalam menciptakan suasana belajar yang mendukung sosiokultural di daerah anak didik berada. Yang kedua, belum terciptanya suasana belajar yang mendukung penuh kebutuhan anak didik untuk belajar dan masih terpusat pada guru. Pembelajaran pun kurang menyenangkan dan kurang bervariasi. Yang ketiga, rendahnya motivasi belajar anak disebabkan kurangnya variasi kegiatan yang disajikan guru. Yang keempat, tingkat kedisiplinan anak masih rendah karena kurangnya kesepakatan kelas. Yang kelima, guru kurang memperhatikan pendidikan karakter pada anak dan hanya mengutamakan ketercapaian aspek kognitif saja. Sehingga dari gagasan-gagasan yang melatar belakangi tersebut, saya membuat aksi nyata tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya terapkan di kelas saya untuk memperbaiki pembelajaran maupun memperbaiki pembiasaan anak, sehingga akan tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan juga pembiasaan yang mendukung terciptanya profil pelajar Pancasila sesuai karakter bangsa Indonesia. Lalu ide atau gagasan apa yang ingin saya capai? Yang pertama, ide tentang pembelajaran. Saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, kreatif, bervariasi sesuai kebutuhan belajar anak. Yang kedua, saya ingin menciptakan karakter anak sesuai profil pelajar Pancasila. Ada aspek religi, aspek nasionalis, dan mendukung sosiokultural daerah setempat. Lalu membuat kesepakatan kelas yang dibuat guru bersama dengan anak didik, sehingga diharapkan karakter siswa akan mendekati profil pelajar Pancasila dan pembelajaran pun akan sangat diminati oleh siswa karena disajikan dengan kegiatan yang menarik, menyenangkan, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, konsultasi, dan juga melakukan pembahasan dengan rekan sejawat di satu sekolah saya tentang aksi nyata yang akan saya lakukan di SD Negeri Penundan, yaitu aksi nyata tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, saya melakukan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang akan saya terapkan di kelas 5, tentunya dengan metode yang bervariasi. Lalu, apa saja penerapan yang bisa saya lakukan untuk melakukan aksi nyata tersebut? Tentunya dengan melakukan pembiasaan yang mendukung terciptanya karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pembiasaan religi, pembiasaan nasionalisme, penerapan puasa, dan membuat kesepakatan kelas. Jiwa yang berubah padanya untuk Indonesia.
yang saya lakukan. Selanjutnya, saya dengan siswa-siswa saya di kelas membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yaitu apa-apa saja yang harus ditaati di dalam kelas. Tentunya itu merupakan hasil musyawarah dari siswa bersama guru yang dilakukan secara musyawarah. Kemudian dari kesepakatan-kesepakatan itulah dibuat daftar kesepakatan kelas. Lalu saya juga menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Apa saja kegiatan pembelajaran yang menyenangkan itu? Yang pertama, menggunakan metode yang bervariasi seperti permainan, kuis, window shopping, membuat circle book, dan lain-lain. Saya juga memanfaatkan teknologi sesuai kodrat zaman, yaitu mencari referensi dengan Chromebook, Google Lens, maupun sarana lainnya yang dimiliki oleh sekolah kami yang digunakan untuk alat di dalam pembelajaran. Tentu saja, sarana atau alat tersebut digunakan oleh siswa sendiri. Di sini, guru hanya sebagai fasilitator. Nah, inilah contoh metode yang bervariasi seperti melakukan eksperimen pembuatan paru-paru buatan, melakukan presentasi peta konsep, membuat anyaman dari bahan alami maupun buatan, kemudian mempresentasikan hasilnya, belajar di luar kelas, melakukan eksperimen atau uji coba struktur peredaran darah pada manusia, pemanfaatan bahan-bahan di sekitar lingkungan sekolah yang digunakan untuk batik, mengamati lingkungan sekolah, dan membuat presentasi sederhana menggunakan circle book, scrapbook, maupun peta konsep lainnya. Dalam pemanfaatan teknologi, kami biasanya menggunakan Chromebook yang kami dapatkan dari pemerintah untuk kegiatan pembelajaran, menambah referensi pengetahuan siswa, melihat tayangan video, mendengarkan suara-suara audiovisual, kemudian melakukan presentasi sederhana menggunakan PowerPoint, melakukan window shopping dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya untuk ditularkan mengenai informasi apa saja yang didapat anak dari melakukan referensi pengetahuan dari Chromebook maupun Google Lens. Biasanya Google Lens kami gunakan untuk mengidentifikasi suatu benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aruna Putri Kanaya dari kelas 5. Menurut saya pembelajaran yang dilakukan Bumila di kelas 5 selama ini sudah mengasyikkan, asik, menyenangkan, dan juga membuat saya termotivasi untuk belajar. Bumila juga sering mengajak kita belajar menggunakan Chromebook, belajar di luar kelas, dan juga melakukan eksperimen yang menurut saya menarik. Saya dan teman-teman saya senang saat belajar bersama Bumila. Saya Krisyati, teman sejawat Bu Ismila Lestari di SD Negeri Penundan. Menurut saya, pembelajaran yang selama ini Bu Ismila lakukan di kelas 5 sangat menarik, menyenangkan, inovatif, sehingga membuat kami rekan-rekan satu sekolah sangat termotivasi untuk menyajikan pembelajaran yang sama pula. Demikianlah perwujudan aksi nyata yang telah saya lakukan di sekolah saya tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Salam hebat Ibu Bapak di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.